Halo, gue Rizky. Kalau kalian belum tahu, gue ini orang Indonesia. Kalian pasti setuju kalau misalkan gue bilang Indonesia adalah negara yang besar banget. Indonesia luasnya itu terluas ke-14 di dunia, populasinya terbanyak ke-4 di dunia, dan ekonominya terbesar ke-15 di dunia. Ngomongin soal ekonomi, sekaya apa sih sebenarnya Indonesia? Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan mencatat kalau aset negara Indonesia itu jumlahnya mencapai 10.467 triliun rupiah. Uang sebanyak itu, kalau misalkan kita beliin bakso seharga 15.000, kita akan dapat 697,8 miliar mangkok bakso yang kalau dibagi-bagiin ke seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 267,7 juta orang, setiap orang akan kebagian 2.606 mangkok. Gua makan 3 kali sehari, yang berarti 2.606 mangkok tersebut baru bakalan habis dalam waktu 2 tahun lebih. Ini mengingatkan kita kalau aset negara itu jumlahnya banyak banget. Tapi aset negara itu isinya apaan aja sih? Berdasarkan PP nomor 27 tahun 2014, aset negara adalah semua barang milik negara yang belinya pakai APBN atau perolehan-perolehan lain yang sah. Aset sendiri dibagi jadi 2, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu liquid atau mudah dicairkan ke dalam bentuk uang cash. Contohnya tabungan dan piutang. Tabungan mudah dicairin karena kita tinggal ke ATM di minimarket dekat rumah kita, tinggal ambil uangnya. Terus kalau misalkan piutang itu agak susah sih, tergantung teman lo, dia tahu diri atau enggak. Kalau aset tetap itu kebalikan dari aset lancar, yaitu illiquid atau tidak mudah dicairkan ke dalam bentuk cash. Contohnya tanah. Tanah itu harganya mahal, makanya buat diubah ke cash itu agak susah. Harga tanah di SCBD Jakarta aja itu udah mencapai 150 juta rupiah per meternya, atau bahkan lebih. Bayangin, kalau misalkan gua mau dikubur di SCBD Jakarta, gua harus keluarin duit 300 juta rupiah cuman buat lubangnya doang. Tapi kekayaan Indonesia itu nggak cuman dari aset negaranya aja. Indonesia kan banyak sumber daya alamnya. Berdasarkan data dari Menko Kemaritiman, luas lautan Indonesia itu mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Kalau misalkan kita jual lautan tersebut, akan dapat berapa kita? Tapi Ki, gua rasa air laut rasanya gratis. Karena kalau misalkan gua berenang, terus gua ambil air laut bekas berenang gua nggak akan dikejar-kejar sama penjaga pantainya, terus minta bayaran duit. Biasa aja tuh. Tapi gue mau berargumen kalau air laut itu ada harganya. Air adalah komoditas yang sangat mudah dijumpai. Bukan cuma di Indonesia aja, emang seluruh dunia ini 75% isinya air semua. Dari 75% air tersebut, 97%-nya adalah air laut. Dan sisa 3%-nya itu air tawar. Tapi dari 3% air tawar tersebut, 2%-nya itu terperangkap di kutub selatan, di bongkahan-bongkahan esnya. Dan cuman 1% yang terperangkap di bawah tanah, yang selama ini kita, manusia, pakai untuk memenuhi kebutuhan kayak mandi, minum, nyuci, masak, irigasi, cebok, dan lain-lain. Untuk nyampe ke titik di zaman modern ini, di mana kita tinggal nyalain keran untuk dapat air, itu butuh perjuangan ribuan tahun. Peradaban-peradaban kuno kayak Sungai Indus, Mesopotamia, dan Mesir itu sengaja bermukim di dekat sungai supaya bisa dengan mudah mendapatkan akses air. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Sistem air yang ikut berkembang itu melahirkan desa-desa dan kota-kota baru. Desa-desa dan kota-kota baru tadi itu pasti isinya orang. Di mana ada orang, di situ dia butuh minum. Di mana dia butuh minum, tingkat konsumsi air pasti naik. Karena manusia gak minum 3 hari, otomatis secara global tingkat konsumsi air per tahunnya itu udah mencapai 4 triliun kubik meter. Sekarang bayangin, 4 triliun kubik meter itu banyak banget. Kalau misalkan kita masukin air sebanyak itu ke dalam, oh iya, galon aqua aja lupa. Nah, ini dia galon aquanya. Ini bukan aqua sih, ini Toyaro gitu. Udah, whatever. Kalau misalkan kita masukin air sebanyak itu ke dalam galon air, kita akan dapat 210 triliun galon air Toyaro. Aduh, merek, maaf.
Konsumsi air yang sangat banyak jumlahnya ini tidak sebanding dengan sisa cadangan air yang ada di bawah tanah. Makanya krisis air ini udah nggak terelakkan lagi terjadi. Pada tahun 2018, Cape Town udah mengalami yang namanya Day Zero, di mana para penduduk Cape Town itu harus ngantri untuk dapat jatah air dari pemerintah. Para ahli memprediksi kalau misalkan kota-kota besar lainnya itu akan mengalami hal yang sama, kayak Melbourne, Istanbul, dan Jakarta. Kalau air tawar udah nggak ada lagi, kita terpaksa pakai air laut. Tapi air laut itu kadar garamnya tinggi. Kita nggak bisa pakai air yang seasin itu untuk mandi, minum, dan cebok. Maka dari itu, air laut harus dibuang dulu kadar garamnya. Proses memisahkan garam dari air laut itu disebut desalinasi. Tapi proses desalinasi ini butuh sangat banyak energi, yang berarti butuh banyak banget minyak. Penggunaan minyak fosil yang sangat banyak ini tidak baik untuk lingkungan. Lagian, air hasil desalinasi ini masih relatif mahal. Anyway, kita kan udah tahu ya, luas lautan Indonesia itu 6,4 juta kilometer persegi. Dengan desalinasi, air laut seluas itu, kalau misalkan kita ambil kedalamannya 1 meter aja, itu akan dihargain 6,4 triliun US dollar atau sekitar 93,9 kuadriliun rupiah. Dan kekayaan Indonesia kan gak cuma lautnya aja, masih ada gunung, danau, hutan, dan lain-lain. Kalau misalkan kita jual semua itu, berapa harganya? Tapi sayangnya pas gue lagi searching untuk data, harga rata-rata landscape natural yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia sekalipun, itu gak ada jawabannya. Karena bayangin deh, untuk ngitungin sebuah harga, ngasih label harga ke suatu landscape natural, itu bakal sulit banget. Butuh banyak waktu dan juga uang pastinya. Misalkan gue mau bikin katalog harga rata-rata gunung yang ada di Indonesia. Karena gue orang Bogor, gue ke Gunung Gede misalkan. Di Gunung Gede itu ada banyak tumbuhan, ada hewan, ada mata air, ada batu-batuan. Gak taunya di bawahnya ada emas. Itu untuk digali, untuk dicari semuanya. Data sebanyak itu bakalan butuh waktu banyak banget. Itu baru satu gunung, belum lagi masih banyak banget ribuan gunung di Indonesia, mau yang ada namanya atau yang nggak ada namanya. Dan itu baru gunung, ada lagi danau, sungai, hutan, dan wah gila, bingung, gue pusing. Udahlah, daripada musingin hal-hal yang kayak gitu, lebih baik kita berkarya, sama-sama berkarya gitu ya. Gue mengajak, karena daripada kita menjual sumber daya alam yang ada di Indonesia, lebih baik kita membuat karya yang punya value untuk orang lain, karya, produk, atau jasa, atau apapun lah. Karena dengan hasil dari karya kita tersebut, kita bisa beli bakso kita sendiri. Oke, terima kasih, Rizky. Halo, gue Rizky. Makasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, gue masih ada beberapa lagi, mungkin ditaruh di sini kali ya. Terus jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Oke, makasih semua. See you soon.